Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, analog switch off tahap 1 tinggal beberapa minggu lagi. Tentunya setiap daerah yang masuk tahap 1 telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya adalah Kepulauan Riau yang masuk dalam ASO tahap 1. Sejauh ini seperti apa upaya yang telah dilakukan oleh Kepulauan Riau, terutama oleh KPID Kepulauan Riau, untuk menyukseskan analog switch off tahap 1 ini? Sudah bergabung bersama kita Ketua KPID Kepulauan Riau, Bapak Hengki Mohari. Halo Pak Hengki, salam sehat Pak Hengki. Halo, salam sehat Mbak. Ya, baik Pak Hengki, untuk saat ini kita mengetahui adanya migrasi TV ke siaran digital. Tentunya kehadiran TV digital ini akan memberikan akses informasi yang lebih luas dan lebih banyak lagi program-program baru. Nah, sejauh ini Pak Hengki bagaimana KPID Kepulauan Riau melakukan pengawasan siaran TV digital ini di tengah migrasi TV digital, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi begini, di Provinsi Kepulauan Riau eh, itu penyiaran digital sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak simulkas dilaksanakan, yaitu mulai dari 2019 sesuai Permen Kominfo nomor 3 2019 tentang simulkas. Jadi pada saat itu TV analog yang existing baru ada 10 TV analog. Nah, sekarang setelah simulkas berlangsung dan sampai saat ini, setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, jadi sudah ada penambahan 13 lagi saluran televisi yang sudah bersiaran di digital. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi KPID dalam melakukan pengawasan isi siaran, terutama konten-konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran tersebut. Kami tetap melakukan berbagai terobosan di tengah keterbatasan kami. Memang kami kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan, tapi kami tetap memberikan himbauan, bahkan juga melalui media sosial kepada masyarakat bersama-sama untuk mengawasi saluran-saluran televisi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ke depan kami akan coba untuk mengembangkan software untuk pengawasan saluran-saluran televisi yang ada di Kepulauan Riau. Begitu, Mbak. Baik, Pak Hengki, ini untuk masyarakat yang berada di perbatasan itu rentan mendapatkan menerima kebocoran siaran dari luar. Nah, sejauh ini bagaimana KPID Kepulauan Riau mendorong pemenuhan dari konten lokal atau nasional untuk menimbulkan rasa nasionalisme kepada masyarakat di daerah perbatasan ini, Pak? Baik, di Kepulauan Riau, kami memang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga kita yang siarannya menjadi favorit bagi masyarakat. Ya, terutama kami di sini karena kedekatan budaya Melayu dengan Singapura dan Malaysia, memang siaran-siaran dari Singapura dan Malaysia itu sudah menjadi konsumsi biasa dari dulu, ya. Terutama program-program Melayu di Kepulauan Riau, di siaran-siaran negara tetangga. Memang banyak sekali luberan, bahkan sampai saat ini ketika sudah beralih ke digital, kami masih mendapati luberan siaran asing. Singapura mereka sudah bermigrasi dari analog ke digital sejak awal 2019. Begitu juga Malaysia akhir 2019. Nah, sampai sekarang kami menangkap 6 siaran Singapura dan 7 siaran dari Malaysia. Kalau terjadi gangguan di salah satu, kalau siaran Malaysia ini, kalau ada gangguan frekuensi mungkin karena cuaca atau penyelenggara MUX mati, siarannya sebentar, itu langsung masuk siaran dari negara tetangga Malaysia. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Kami mendorong tentu lembaga penyiaran yang sudah ada di Kepri tentang budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu menjadi konten-konten yang lebih diutamakan. Jadi agar tidak ada lagi, agar TV-TV yang berbudaya Melayu juga yang dari negara jiran tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Tentu kami mendorong lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau
untuk memenuhi konten-konten lokalnya minimal 10% ya, sesuai yang diamanatkan oleh regulasi yang ada. Begitu, Mbak. Ya, baik. Pak Hengki, untuk di Kepulauan Riau sendiri, analog switch off tahap 1 ini ada berapa kabupaten kota Pak yang masuk dalam ASWA tahap 1? Dan bagaimana kesiapan dari masyarakat di daerah tersebut dalam bermigrasi ke siaran digital? Mungkin dari segi set-top box atau bahkan dari hal-hal lainnya, Pak? Baik, sesuai apa peraturan yang ada, tahap 1 di Kepri ini 30 April nanti itu ada 4 kabupaten kota, yaitu di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Nah, masyarakat di beberapa daerah, terutama di Batam dan Tanjung Pinang, sudah ada yang mulai membeli STB yang beredar di pasaran, karena di sini sudah STB di pasaran itu sudah sangat banyak beredar. Jadi sejak 2019 sebenarnya masyarakat sudah mulai membeli STB yang ada di pasaran untuk menonton siaran digital. Nah, cuman ini menjadi PR kita bersama juga. Ini menjadi kami harapkan pemerintah pusat, Kominfo juga mendorong lembaga penyiaran penyelenggara MUX itu untuk segera membangun infrastruktur pemancar digitalnya terutama di Kabupaten Karimun. Karena di Kabupaten Karimun ini sampai saat ini siaran digitalnya masih off, tidak bisa ditangkap di sana. Padahal tahap 1 ini di Kabupaten Karimun itu mendapat juga pembagian STB bagi masyarakat miskin, baik dari pemerintah pusat maupun dari penyelenggara MUX. Nah, ini kami harapkan ketika STB dibagikan ke masyarakat, masyarakat tidak balik bertanya kepada kita, kepada pemerintah, STB dibagikan tapi siaran belum dapat. Ini menjadi PR kita bersama. Mungkin itu, Mbak. Baik. Kalau untuk sumber SDM kita bagaimana Pak yang akan mengawasi mungkin nanti dari tahapan perpindahan dari analog ke digital ini, apakah sejauh ini sudah mendapatkan pelatihan atau kita kekurangan SDM Pak di sana? Kalau untuk pengawasan peralihan dari analog ke digital, sebenarnya itu kan kita tidak perlu pengawasan secara ini, karena itu kan lembaga penyiaran sudah mengetahui bahwa mereka akan beralih dari analog ke digital. Mereka di Kepri ini seluruh lembaga penyiaran analog, mereka sudah menyerahkan frekuensi ke pemerintah pusat, ke Kominfo, dan mereka sudah mendapat izin digital semuanya. Yang mungkin untuk pengawasan konten memang kita butuh SDM, karena kita memang kekurangan SDM untuk pengawasan konten di lembaga penyiaran. Karena saat ini ada 23 saluran digital yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya Pak Hengki terkait dengan untuk pengadaan multiplexing, apakah pemenang atau penyelenggara MUX apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau Pak sejauh ini? Ya, pemenang MUX sampai saat ini khusus untuk pembagian STB yang sesuai diamanatkan pemerintah sekarang, mereka belum membagikan. Nah, komitmen mereka kemungkinan ini 2 minggu terakhir mereka baru mulai membagikan. Tapi waktu simulkas dulu dimulai sejak 2019, beberapa penyelenggara MUX sudah membagikan STB ke masyarakat. Ada yang sudah membagikan sekitar 500 STB kepada masyarakat di Batam khususnya, karena penyelenggara MUX di sana sudah. Tapi STB yang sesuai dengan komitmen untuk sebelum tahap 1 ini belum ada yang membagikan, masih dalam proses. Nah, itu untuk STB. Sementara untuk infrastruktur pemancar digital seperti yang kami sebutkan tadi, nah komitmen penyelenggara MUX ini tentu juga harus membangun infrastruktur digitalnya, terutama di Kabupaten Karimun yang sampai saat ini masuk di tahap 1 tapi belum ditangkap siaran digitalnya. Baik,
Berarti untuk daerah blank spot sendiri, pemerintah dalam hal ini KPID juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak, agar masyarakat di daerah tersebut bisa menikmati siaran digital. Apalagi Pak yang akan kita lakukan untuk menyukseskan ASO tahap 1 di Kepulauan Riau ini Pak? Ya, untuk menyukseskan ASO, kami sekitar 2 minggu yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh penyelenggara MOOC, pemerintah kabupaten kota di 4 kabupaten kota yang akan menerima STB gratis masyarakatnya, termasuk juga dengan Balmon, Balai Monitoring. Kami sudah melakukan rapat koordinasi, maka kami juga sudah memetakan daerah mana saja yang masih blank spot seperti di Karimun itu, dan daerah mana yang mungkin sinyalnya belum diterima dengan baik. Nah, untuk menyukseskan ini kami juga terus melakukan sosialisasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama Kominfo, Kepri. Kami selain melalui media-media online, kami juga melakukan dialog di televisi seperti saat ini, di radio, itu terus kami lakukan selain di medsos. Baik, mungkin Pak Hengki ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Kepulauan Riau apa yang harus dilakukan untuk mendukung dan menyukseskan dari analog switch off tahap 1 ini Pak? Ya, kami menghimbau masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, bagi yang memiliki kelebihan mungkin langsung bisa beli STB, karena di STB sudah banyak beredar di pasaran, baik itu di online juga bisa sudah didapatkan. Kami harap masyarakat juga bisa segera beralih menonton siaran digital, karena masyarakat lebih diuntungkan karena siarannya bersih, jernih, dan canggih sesuai yang kita harapkan. Teknologi. Kemudian beberapa masyarakat juga sudah membeli TV-TV digital atau smart TV. Mereka sebagian sudah beralih nonton siaran digital. Ya, baik, tentunya kita berharap dengan adanya upaya yang telah dilakukan oleh KPID Kepulauan Riau, masyarakat bisa secara keseluruhan menikmati siaran TV digital tersebut. Baik, terima kasih Pak Hengki telah hadir dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Semoga semua yang diupayakan oleh pemerintah di Kepulauan Riau dan juga KPID dapat menyukseskan unlock switch off tahap 1 ini. Terima kasih Pak Hengki Mohari selaku Ketua KPID Kepulauan Riau. Salam sehat Pak Hengki. Ya, salam sehat. Terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ketua KPID Kepulauan Riau. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.